Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, nama ba'du. Pertama, bersyukur kepada Allah karena masih ditakdirkan bisa bertemu kembali dalam rangka kajian rutin masuk ke ruang kelas tematik di Lembaga LPQ Nas secara virtual dalam rangka mengikuti kuliah umum LPQ Nas. Materi adalah Ulumul Quran. Dinamakan Ulumul Quran, yakni ilmu pelajari tentang perlik-perliknya Quran, pernik-perniknya, per hurufnya atau per harokatnya secara detail. Dalam hal subtema yakni ijaz lugawi, kemukjizatan bahasa Al-Quran. Pada pertemuan kali ini materinya adalah berjudul mengenal lafadz masa yamasu yang artinya menyentuh. Masa yamasu, masa artinya telah menyentuh, kalau yamasu sedang menyentuh. Dalam istilah bahasa Inggris, kalau masa ini past tense bentuk lampau, kalau yamasu present tense, jadi bentuk sedang. Kalau dalam materi ilmu alat, masa namanya fi'lun madin, kata kerja bentuk lampau. Kalau yamasu fi'lun mudhari'un, kata kerja bentuk sedang. Kedua-duanya masa yamasu artinya menyentuh. Dari ilustrasi di layarnya ini sengaja tampilkan adalah adegan. Adegan ketika tangan kita memegang kartu tol untuk ditempelkan ke mesinnya untuk bisa membuka portalnya, ya. Akan kita hubungkan ke sini nanti hikmahnya apa ya? Kata saya masuk dengan gambar di layar ini, gambar kartu tol ditempelin ke mesinnya supaya portalnya buka. Ya, ada keterangan, pastikan saldo cukup, gitu ya, ada keterangan ya oleh pihak penerangan tol, ada keterangannya pastikan saldo cukup ya. Kalau nggak cukup nggak bisa buka nanti. Masa yamasu artinya menyentuh. Untuk awali mengenal lafadz masa yamasu, kita buka dulu catatan paling mendasar secara bahasa lafadz masa yamasu pada tampilan berikutnya. Dalam gaya bahasa di Al-Quran, apa sih gaya bahasa? Namanya uslub. Uslub itu gaya bahasa. Nah, dalam gaya bahasa atau uslubnya Al-Quran, ada dua kata yang artinya menyentuh. Yang dipakai di Al-Quran dua kata. Yang pertama, la masa yulamisu, artinya menyentuh. Dan juga masa yamasu, sama, artinya menyentuh. Ada dua kata dipakai Quran. Masa yamasu dan juga la masa yulamisu. Sama-sama artinya menyentuh. Yang sebelah kanan, la masa yulamisu, artinya menyentuh. Menyentuh pengertian apa? Bermaksud bahwa menyentuh bermaksud meraba. Meraba agar terasa sentuhannya. Misalnya ada sepeda motor yang barusan dipakai. Nah, karena barusan dipakai, tentu maaf ya, knalpotnya panas. Nah, ketika tangan saya menyentuh knalpot, nah karena rasa panas, itu namanya bahasa Arabnya menyentuh la masa yulamisu. Karena ketika menyentuh terasa ada reaksi. Saya jadi kaget gara-gara kepanasan, atau saya jadi kaget gara-gara kedinginan. Pokoknya ada efek samping, ada reaksi perasaan ketika menyentuh. Itu lama sayulamisu. Menyentuh bermaksud meraba agar terasa sentuhannya. Entah terasa pasan, atau terasa halus, terasa kasar, terasa dingin. Pokoknya ada kesan terasa. Itu pakai lama sayulamisu. Tapi kalau menyentuh bermaksud sekedar menempel atau kena, itu masaya masu. Nggak bicara mengenai kesannya apa. Nggak bicara mengenai berkesan. Apa berkesan jadi berkesan terasa halus atau kasar sentuhannya, nggak bahas itu. Misalnya ada tembok, tangan saya menyentuh tembok. Kalau menyentuh sekedar nempel atau kena, itu masaya masu. Tapi kalau menyentuh dan merasa terkesan, wah, alangkah halusnya temboknya, itu lama sayulamisu. Nah itu ya. Kalau lama sayulamisu menyentuh bermaksud meraba untuk merasakan sentuhannya. Tapi kalau masaya masu menyentuh bermaksud hanya sekedar kena atau terkena. Nggak bahas berkesan apa tidak. Kalau lama sulamisu berkesan akibat dari sentuhannya itu. Nah,
itu spesifik bedanya lamasa yulamisu dan masayamasi. Ini dua-duanya dari bahasa suku bahasa Quraisy. Sama-sama dua-duanya. Masayamasu artinya menyentuh. Menyentuh apa maksudnya? Bermaksud menempel agar terkena. Tapi kalau lamasu yulamisu artinya menyentuh, bermaksud meraba agar terasa. Jadi lamasu yulamisu menyentuh bermaksud merasakan sentuhannya, ada kesan. Tapi kalau masayamasu menyentuh bermaksud sekedar kena alias terkena. Entah kesenggol, apa ketempelan, apakah kena, sekedar kena. Nggak bicara mengenai berkesan apa tidak, kenanya itu. Nah, jadi lebih mendalam lama sewilamisu karena bermaksud merasakan ada reaksi dari akibat sentuhannya itu. Sekarang kita bahas yang contoh sebelah kanan dulu ya. Lama sayulamisu artinya menyentuh bermaksud meraba agar terasa. Contoh ayatnya. Misalnya saya ambil dari surat Al-Maidah ayat 6, temanya tentang berwudu. Panjang ayatnya ya, panjang. Nah, tentang pembahasan khusus Al-Maidah 6 ada di LPKNAS di channel YouTube-nya, silakan di style videonya ada lengkap tentang pembahasan tinjauan bahasa dari Al-Maidah 6 tentang berwudu, ada lengkap. Di sini ada kata-kata berbunyi, saya baca langsung tengah-tengah. Atau boleh dari awal ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Maaf ya, karena saya tampilkan ayatnya 6 itu panjang ayatnya, maka tampilan Arabnya kelihatan kecil. Maaf ya, kecil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang mereka telah beriman. Idza kuntum ila sholati, kalau berkata apabila boleh, jika boleh kalian berdiri untuk ngapain? Ila sholati, kalau berkata kepada sholat. Jadi berdiri beranjak untuk mengerjakan sholat. Fagsilu, kalau dibaca perkata alifnya kasroh, faigsilu, maka basuhlah. Membasuh apa? Wujuhakum, wajah-wajah kalian. Terus membasuh apa lagi? Wa aidiakum, dan tangan-tangan kalian. Sampai mana tangannya? Ilal marofiki, ila artinya kepada, di sini artinya sampai, karena bermaksud arah. Ilal marofiki, sampai siku. Sampai siku boleh, siku-siku juga boleh. Lengan siku maksudnya. Ilal marofiki, sampai siku. Terus selain membasuh apalagi? Wamsaku, kalau berkata alimnya kasroh, waimsaku, dan usaplah. Mengusap apa? Birusikum, yakni rambut kepala kalian. Terus selain membasuh tangan, membasuh apa lagi? Warjulakum, dan dalam kurung membasuh kaki-kaki kalian. Sampai mana membasuh kakinya? Ilal Ka'bah ini sampai dengan kedua mata kaki. Gitu. Wa in kuntum, dan jika kalian adalah junuban, arti perkara junuban artinya jauh. Maksudnya jauh dari kesucian. Jauh dari kesucian. Misalnya dalam keadaan junub. Junuban fatoharu. Kalau perkata alifnya kasroh, fa'itoharu, maka bersucilah kalian. Itu ya tanah wakaf. Berikutnya, wa in kuntum, dan jika kalian adalah mardo, arti perkata singkat yakni sakit. Wa in kuntum mardo, dan jika kalian adalah sakit. Au ala safarin, kalau perkata atau atas perjalanan, alias terikat dengan bersafari, perjalanan. Au ja'a ahadun minkum, atau datang salah satu dari kalian, alias seseorang kalian. Dari mana datangnya? Minal goiti, kalau perkata dari tempat yang rendah, alias tingkat kesuciannya rendah. Jadi misalnya dari toilet, jadi yang ada unsur najisnya itu. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Falam tajidu, kalau berkata maka belum kalian mendapati ma'an air, fatayamamu, maka beralternatiflah kalian. Jadi kata-kata tayamam artinya itu pilihan. Maka berbuatlah pilihan oleh kalian. Apa? Carilah alternatif bersuci. Cuma dalam istilah fikih, karena lafaz tayamamu tetap diartikan bertayamum, ya sudah. Saya nurut aja arti dalam fikihnya. Fatayamamu, maka bertayamumlah kalian. Apa sih tayamum? Pilihan alias alternatif. Maka pilihlah oleh kalian, maksudnya pilihlah oleh kalian alat untuk bersuci selain air. Dengan apa dong? Soi dan toyiban,
dengan tanah yang baik. Soidan tanah ya, tanah yang baik. Famsahu kok berkata limnya kasro, bagaimana cara tayamumnya itu? Faimsahu maka usaplah. Diwujuhikum wajah-wajah kalian, waidikum dan tanah kalian minhu darinya. Gitu. Ini ada kata-kata lamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Nah, ini ayatnya pakai lamastum nggak berbunyi masastum, misalnya saya ganti au masastumun nisa, sama arti perkata au masastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Kalau masastum menyentuh pengertian kena, bicara sekedar kena. Kalau lama sulamisu kena tapi berkesan karena ada unsur terasanya. Nah, terasanya. Makanya dalam pelajaran fikih para mufasir menafsirkan lamastum bisa bermaksud menyentuh secara fisik antar kulit maupun menyentuh pengertian hal yang akibatnya jadi junub, itu yang penting sentuhan yang ada unsur merabanya, kemudian ada unsur rasanya, rasa berkesannya itu lamastumun nisa. Ini kalau tinjauan bahasa. Kalau mas saya masuk nyentuh pengertian kena, nggak bicara mengenai terasa apa tidak sentuhannya, nggak bicara mengenai berkesan apa tidak sentuhannya, pokoknya kena, nyenggol, itu namanya mas saya masuk. Ini karena lama salah masuk nyentuh pengertian merabanya itu, rasanya itu. Nah, ini makanya para ulama fikih memberikan pemahaman dalam ilmu mereka bahwa teman-teman kita yang sekarang sedang tawaf di halaman Ka'bah kan berdesakan kan ya, semuanya pada sudah wudhu semua kan. Nah, karena barangkali bersenggolan tangannya, bersenggolan antar kulitnya, saling bersentuhan kena. Kalau kenanya sebatas kena saja tanpa ada kesan apa-apa, maka kata kerjanya masaya masuk. Tapi kalau kenanya itu berkesan, terasa, misalnya saya sedang tawaf, kesenggol orang itu, terus berkesan dalam hati saya, wah halusnya ya kulitnya, wah wanginya ya. Nah ini kalau berkesan, nah, ini namanya lamastum, lamastum. Jadi menyentuh ada rasa, ada kesan. Nah itu baru batal wudhunya karena rasa kesan di situ. Nah karena lamastum, pakai lamastum bicara mengenai batal wudhu, lamastum. Lamastumun nisa, apa menyentuh ada rasa kesan. Nah, kalau nyentuh biasa nggak kesan apapun, ya, dalam tawaf loh ya, cara tawaf ini darurat. Nah, dalam ulama fikih mengatakan tidak apa-apa, nggak usah wudhu lagi, tidak apa-apa. Nah, ini menurut tinjauan mereka para ulama fikih. Karena pakai lamastum, maka kata kerjanya menyentuh bermaksud meraba agar terasa. Lamastum ini dalam tinjauan ilmu alat di lembaga bikin nas, ini dibahas tingkatan ilmu alat paket 6. Saya buka. Karena tadi kecil, sekarang saya berbesar. Aulamastumun nisa atau kalian menyentuh wanita. Lamastum kalian menyentuh. Ini karena dibaca wasol, dibaca sambung. Tanda wasolnya doma, lamastumu. Kalau perkata mimnya sukun, lamastum. Nah, ini kalau dibahas perkata, dibahas pada ruang kelas tingkatan ilmu alat paket 6 di Lebih Kenas. Ini tinjauan tentang membahas tentang mujarot mazid. Ini contoh lafadz lamastum saya kenalkan tingkatan paket 6 di Lebih Kenas. Bahas apa? Bahas dalam tabel di bawah ini. Al kalimatu, kalimatnya berbunyi lamastum. Asigotu, bentuknya apa lamastum? Fi'lun madin. Kata kerja bentuk lampau. Madin artinya lampau. Al adadu, berapa jumlah hurufnya lamastum? Rubaiyun. 4 huruf. Apa saja 4 huruf? Lam, alif, mim, sin. Tanpa lafadz tum, karena tum itu jadi pelaku. Lam, alif, mim, sin. Ada 4. Rubaiyun. Al waznu, wazannya apa lamastum? Fa'altum. Al bina'u, apa bina? Bangunannya. Susunan hurufnya apa lamastum? Salim, sohi salim. Apa sohi sehat? Nggak ada huruf penyakitnya. Apa salim selamat? Dari adanya huruf double maupun hamzah. Apa al-waznu? Pola. Polanya fa'altum. Karena di Al-Quran, masing-masing fi'il sudah Allah serumpunkan. Sudah dikelompok-kelompokkan dengan pola-pola. Namanya wazan, timbangan. Serum dari fungsinya al-waznu artinya timbangan.
Menimbang apa sih? Menimbang kata kerja di Al-Quran. Ada kata kerja yang jumlah 3 huruf, sebutannya sulasi. Ada kata kerja jumlahnya 4 huruf, rubai. Ada 5 huruf, kumasi. Ada 6 huruf, sudasi. Itu fungsinya pola. Al-waznu timbangan bermaksud pola. Oh berarti lamastum polanya ngikuti fa'altum. Makanya senada bunyinya aau lamastum aatum ya. Senada kan fatka sukun tum, fatka sukun terus tum fa'altum lamastum. Al bina'u apa bina? Bangunan fiilnya. Susunan huruf dalam kata kerjanya. Enggak ada huruf penyakit. Ingat bahwa dalam daftar nama huruf jaiyah ada 3 huruf vokal. Kalau Indonesia, huruf vokal ada 5. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O ada 5. Kalau hijaiyah, huruf vokal ada 3. Alif, ya, wawu. Maksudnya apa, Ustadz? Kita kenal huruf vokal. Maksudnya bahwa kalau nemu kata kerja di Al-Quran yang ada huruf vokalnya, maka kata kerja dianggap berpenyakit. Karena huruf vokal adalah huruf namanya harfu ilatin. Huruf penyakit yang nempel pada perbuatan atau kata kerja. Nah, sedangkan lamastum nggak ada huruf penyakitnya. Makanya salim selamat, sohi salim sehat dan selamat. Berikutnya al-aslu, bunyi aslinya apa lamastum? Tetap sama lamastum. Al-mujarro apa mujarot? Akar kata. Akar katanya apa lamastum? Lamasa. Lamasa. Ad-domiru apa domir pelakunya? Siapa pelakunya lamastum? Antum, yakni kalian. Jadi membahas lafadz lamastum dibahas tingkatan ruang kelas paket 6. Membahas ini. Membahas kalimat, sigo, kalimat itu kata, sigo bentuk, al-adadu jumlah huruf, al-waznu pola, al-bina'u susunan hurufnya, al-aslu bunyi aslinya, al-mujarradu akar katanya, ad-domiru pelakunya. Kata ganti pelakunya. Inilah tinjauan tingkatan paket 6. Ayo. Yang merasa masuk ruang kelas yang 6 itu ya duduk paling pojok, itu ada 5 orang itu ya, senyum ya, itu anggota paket 6 itu. Gitu ya. Itu ketahuan itu ya. Paket 6 di hari Selasa malam. Nah, lamastum adalah kata kerja rubah. Apa rubai? Wazannya polanya fa'altum. Nah, wazan pola fa'altum bermaksud menyengaja. Menyengaja berbuat. Nah, oh berarti barang siapa sedang tawaf berdesak-desakan, ada niatan pengen menyenggolkan diri, ya, menyenggolkan diri kepada lain lawan jenis, ada niatan pengen menyentuhkan dirinya, namanya lamas itu bahasa apa? Karena fa'altum, wazan fa'altum bermaksud menyengaja berbuat. Jadi aktif mendahului diri berbuat. Nah, misalnya saya sedang tawaf, di dekat saya ada wanita Turki, ya Turki sedang tawaf juga ini. Nah, karena saya terkesan orangnya, maka saya pengen menyentuhkan diri saya, pura-pura enggak sengaja, padahal saya sengaja. Allah Maha tahu isi hati saya kan, saya sengaja. Orang lain nganggap saya enggak sengaja. Nah ini saya namanya berbuat lamastum, fa'altum. Kenapa? Karena mendahului diri, pengen menyentuhkan diri kepada wanita itu. Nah, lamastum. Makanya kata kerja pakai rubah 4 huruf fa'altum. Apa fa'altum? Pola untuk kata kerja bermaksud menyengaja, aktif mendahului. Contoh-contoh kata kerja yang polanya fa'altum misalnya qatala yuqatilu, qataltum, kalian memerangi. Namanya memerangi berarti aktif ekspansi, jadi aktif mendatangi tempatnya musuh. Nah, jadi aktif mendatangi namanya fa'altum. Jadi mendahului diri berbuat dengan sengaja untuk perbuatannya itu. Namanya fa'altum wazannya pola. Oh berarti dalam tujuan bahasa hal yang membatalkan wudu adalah orang laki-laki dengan sengaja ingin menyentuhkan dirinya kepada lain jenis. Karena tidak pakai sulasi lamastum tapi lamastum, hanya dipanjangkan fa'altum, tidak berbunyi lamastum tapi lamastum, pakai fa'altum, menyengaja mendahului diri terhadap pihak lain. Ini contoh kata artinya menyentuh. Maka artinya aulamastum nisaa atau kalian menyentuh wanita. Menyentuh bagaimana? Menyentuh sengaja menyentuhkan diri dan ingin merasakan dari hasil sentuhannya itu. Sentuhan secara fisik maupun secara hubungan biologisnya. Ini lamastum nisaa. Contoh lamastum dibahas di tingkatan paket.
Sekarang contoh masayamasu. Lama sayu lamisu sudah kita bahas. Sekarang contoh masayamasu. Sengaja saya tampilkan dua yang mirip-mirip bunyinya. Misalnya dari dua sekaligus Al-Baqarah 80 dan Al-Baqarah 24. Saya baca per kata ya. Yang paling atas dulu Al-Baqarah 80. Wa qalu dan mereka berkata. Mereka siapa? Bani Israil dalam ayatnya ini. Lantamasana naru, urutan mengartikannya, anaru dulu, subjek dulu, baru predikatnya. Anaru tamasana, urutan mengartikannya, anaru lantamasana, api neraka tidak akan menyentuh kami. Tamasa menyentuh. Ilakan dihitung. Contoh baris kedua, Ali Imran 24. Dalika demikian itulah, bi'annahum dengan sesungguhnya mereka. Arti bahasnya dengan sebab sesungguhnya mereka. Qalu mereka berkata. Mereka siapa? Bani Israil. Berkata apa mereka? Lantamasana naru. Sama di sini ya, urutan mengartikannya anaru dulu. Api neraka lantamasana tidak akan menyentuh kami. Illa kecuali ayaman ma'dudatin beberapa hari yang dihitung. Ada dua kata sama artinya menyentuh. Tamasa menyentuh. Tidak pakai ya lo ya, pakai tak tamasa, tidak berbunyi yamasa. Kenapa pakai tak? Nah, ini tujuan ilmu tingkatan paket 1. Karena di lembaga Lipikinas di kelas paket 1 sudah dikenalkan tentang mengenal mudzakkar muannas ya, tentang mengenal mudzakkar muannas paket 1. Contoh di sini. Lafaz an-naru memang di Al-Qur'an an-naru bisa artinya api neraka, bisa artinya neraka, tergantung konteks ayatnya. Di sini bermaksud apinya, api neraka. Nah, karena neraka itu berpasangan dengan surga, karena berpasangan maka kategori muannas. Nah, karena an-naru apa sih muannas itu? Sebutan untuk kata berpasang-pasangan. Misalnya bumi, langit, ardun, samaun. Dua-duanya namanya mu'annas jenisnya. Apalagi ya, an-naru neraka, al-jannatu surga. Dua-duanya mu'annas karena berpasangan. Nah, karena an-naru itu mu'annas, punya pasangan jadi surga, maka kata kerjanya harus pakai yang mu'annas juga. Apa ciri khas kata kerja mu'annas? Berawalan tak. Kalau mudakar berawalan ya, ya masa. Untuk mudakar apa mudakar? Untuk sesuatu tunggal. Tidak ada pasangannya. Kalau yamasa tunggal, kalau tamasa pelakunya punya pasangan. Karena anaru api neraka atau neraka, anaru dalam uslubnya Al-Qur'an, gaya bahasa Quran termasuk muannas. Makanya pakai tak tamasana naru. Lan tidak akan tamasana, tidak akan menyentuh kami. Api neraka tidak akan menyentuh kami. Jadi mereka meyakini bahwa wahai Muhammad, meskipun kami itu sadar bahwa kami itu merubah-rubah firman Tuhan, Taurat kami rubah, kitabnya Isa kami rubah yang asli, kitabnya Musa kami rubah yang asli, dan resikonya kami itu ke neraka. Tidak masalah kami ke neraka. Karena kalaupun kami masuk neraka, tidak masalah. Karena api neraka tidak akan menyentuh kami. Ini anggapan mereka. Jadi, wahai Muhammad, api neraka tidak akan menyentuh kami. Kalaupun menyentuh, kena, enggak masalah. Enggak selamanya kok, enggak kekal kok. Hanya sebentar aja. Ila ayaman ma'dudatan. Dua ayat ini sama-sama ada kata-kata tamasa artinya menyentuh. Cuma bedanya tutup kalimatnya. Yang atas ma'dudatan pakai amar butoh bentuk tunggal, bentuk jamak. Nah, perbedaan ma'dudatan dan berarti sudah ada kajian di Lipikinas. Silakan buka di YouTube-nya berjudul Jam'ul Qillati Jam'ul Kasroti ya. Jumlah sedikit, jumlah banyak, ada itu videonya. Lengkap keterangannya. Bedanya apa di sini? Bedanya adalah pertimbangan bahasa para mufassir memberikan pemahaman bahwa kalau yang atas Israel terutama yakni waktu itu di Madinah orang kaum Yahudi di Madinah. Mereka mengatakan bahwa wahai Muhammad, api neraka itu tidak akan menyentuh kami kecuali kalaupun menyentuh hanya beberapa hari yang dihitung. Nah, berapa hitungan harinya? Karena lafaz ma'dudatan pakai bentuk tunggal, ayaman ini suatu kata. Ma'dudatan juga suatu kata. Nah, ayaman ma'dudatan dua kata saling sifat mensifati. Kalau sebelah kiri ini sifatnya mensifati lafaz ayaman. Dalam kaidah bahasa di Al-Qur'an, kalau kata bermaksud sifat ternyata pakai bentuk tunggal, maka bermaksud jumlah ayamannya adalah banyak. Ulangi. Ayaman hari-hari, beberapa hari. Berapa jumlah harinya? Dilihat sebelah kiri. Kata ma'dudatan karena tak marbutoh pakai bentuk tunggal, maka jumlah harinya banyak. Berapa banyaknya? Lebih dari 11. Lebih dari 11. Ya, 11 ke atas pokoknya. Karena perbatasan
Jam'u itu 11 ya. Puluhan, ratusan, ribuan itu pakai makdudatan tak yang buka. Tapi kalau kurang dari 11 pakai makdudatin. Nah ini misalnya 7 hari, misalnya 10 hari, misalnya 9 hari. Kalau sifatnya pakai bentuk jamak, ya, pakai bentuk jamak, maka jumlah bendanya alias harinya jumlahnya sedikit. Berapa sedikit? Kurang dari 11. Ini kalau hitungan bahasa Al-Qur'an. Oh, berarti kalau rekaman di Ali Imran, ini para mufassir berketerangan bahwa ini ucapan Bani Israil tapi yang beragama Nasrani. Kalau Ali Imran, Al-Baqarah, Bani Israil yang Yahudi yang mereka merasa bersalah selama arba'ina lailatan ketika mereka dulu merasa ditinggal Musa naik Tursina selama 40 malam itu mereka menyembah Al-Ijlah anak sapi. Ayo, yang merasa anggota kelas paket 1 insya Allah sudah paham. Kenal dengan kisah arba'ina lailatan 40 malam Musa menghadap Allah di Tursina dan kaumnya selama itu pula 40 malam 40 hari itu mereka menyembah Al-Ijlah, apa Ijlah anak sapi. Nah, sebagai tebusan mereka merasa pernah berbuat kemusyrikan 40 hari di dunia itu menyembah Al-Ijlah, maka mereka meyakini bahwa Muhammad kami di neraka itu hanya ayaman makdudatan, hanya beberapa yang dihitung yaitu cuma 40 hari. Karena kami itu dosa kepada Allah cuma 40 hari, karena kami menyembah Ijlah hanya 40 hari. Makanya karena 40, makanya makdudatan ya. Ya, arba'ina makdudatan gitu maksudnya. Karena bagaimana kalau puluhan maka sifatnya pakai tunggal. Sedangkan yang bawahnya 5 adalah ucapan Israel yang Nasrani. Karena mereka meyakini bahwa dosa kami hanya 7 hari. 7 hari, maka kami di neraka cuma 7 hari. Kan pakai tak yang buka, termasuk jumlahnya sedikit, kurang dari 11. Ini tujuan bahasa dari ulama mufassir. Cara makdudatan dengan makdudatin. Sama-sama tamasa. Apa tamasa itu? Menyentuh pengertian kena api. Nggak bicara mengenai kepanasan apa tidak. Nggak bicara rasa. Hanya bicara kena. Jadi ketika mereka mengatakan, lan tamasanan naro, itu mengatakan tanpa beban merasa kepanasan, tanpa beban merasa takut, hanya bicara kena. Karena definisi masa yang masuk menyentuh pengertian mengena, sekedar kena, nggak bicara merasa apa kenanya, nggak bicara rasa. Ini hikmahnya. Jadi ketika mereka mengatakan api neraka nggak akan nyentuh kami, itu mengatakannya tanpa beban, ya, tanpa beban takut, tanpa beban membayangkan rasa panasnya, nggak ada gitu. Kecuali kata kerja pakai lama sayulamisu misalnya berbunyi lantal misalnya lantal masuna gitu ya, lama sayal musu lantal masuna misalnya pakai tal masu, ini berarti mereka merasakan membayangkan panasnya. Ini karena pakai kata kerja masa ya masuk tamasa, hanya mereka bilang berkesan bahwa api neraka tidak akan menyentuh, hanya bicara menyentuh kena, nggak bicara mengenai bagaimana rasanya kena api, nggak bicara rasa. Ini menggambarkan bahwa ucapan mereka dengan mengatakan lan tamasana naru itu tanpa beban apapun, nggak takut neraka sama sekali berarti mereka itu. Ini hikmahnya ya. Jadi Allah gambarkan betapa beraninya mereka menantang neraka, terbukti mengatakannya pakai kata kerja tamasa, tidak pakai kata kerja lamasa yulamisu. Nah, karena menyentuh sekedar kena kalau tamasa. Ini contoh ayat dua sekaligus dengan kemiripan bunyi tamasana naru illa ayaman makdudatan. Kalau yang bawah tamasana illa ayaman ulkilati, jamak yang sedikit kalau makdudatin. Kalau makdudatan jamul kasroti, jamak yang jumlahnya banyak. Nah, ini contoh kata-kata menyentuh Madinah Yahudi maupun utusan dari Najran Yaman datang ke Rasul di Madinah. Yakni dari ulama Nasrani waktu itu direkam di Ali Imran 24. Kalau Al-Baqarah rekaman ucapan orang Yahudi di Madinah. Kalau Imran rekaman ucapan para ulama Nasrani dari Yaman datang ke Rasul dialog, dan mereka juga kan ucapan mereka karena beda pihaknya, makdudatan dan makdudatin. Sama-sama tamasa. Ini contoh lafaz tamasa artinya menyentuh, bermaksud kena. Contoh berikutnya, ucapan Maryam. Mengucapkan Maryam di dua surat berbeda. Sama-sama artinya menyentuh. Misalnya, saya ngutip dari Ali Imran 47. Saya baca ya, Qolat, dia berkata, dia siapa? Maryam. Dari mana taunya Maryam? Ya, karena kata kerjanya ada taknya. Taknya ciri mu'annas, apa mu'annas? Ciri perempuan pelakunya, tak. Kalau nggak pakai tak, olah, pelakunya laki-laki. Dia berkata, dia siapa? Laki-laki. Berhubung pakai tak, qolat, berarti dia siapa? Perempuan. Nah, dalam ayat ini adegannya adalah Maryam.
Qalat, dia berkata, dia siapa? Maryam. Berkata kepada Jibril dalam waktu itu. Untuk nyampe kepada Allah berkatanya. Robbi, wahai Tuhanku. Anna, bagaimana mungkin? Ya, Anna. Dalam gaya bahasa di Al-Quran, ada dua kata artinya bagaimana. Ya. Yang pertama, ini saya sampaikan ya. Ada dua kata di Al-Quran yang artinya bagaimana. Yang pertama, lafadznya berbunyi kaifa. Misalnya, kaifa takfuruna billahi, kaifa, bagaimana. Anna juga sama artinya bagaimana. Bedanya adalah spesifiknya, kalau kaifa tanya caranya, bagaimana caranya. Kalau anna itu tanya kemampuan. Arti spesifiknya adalah bagaimana mungkin. Ya, bedanya itu ya. Kalau kaifa, bagaimana caranya. Kalau anna, bagaimana mungkin. Ini ya. Nah, dari dua kata artinya bagaimana, maka lahirlah suatu bunyi soal ini, soal tebakan ini. Ada tebakan berbahasa Arab yang berbunyi kaifa, bagaimana, kaifa tudkhulul fil fi sundukil baridi. Bagaimana caranya gajah dimasukkan ke dalam kulkas? Ya, ini tebakan ini. Tapi bahasa Arab pakai kaifa, kata-kata bagaimana pakai kaifa. Kaifa, bagaimana caranya? Bagaimana caranya gajah dimasukkan dalam kulkas? Coba kita mikir ya, gimana caranya ya? Bagaimana caranya gajah dimasukkan dalam kulkas? Karena pakai kaifa pertanyaannya, apa pakai kaifa? Tanya caranya. Apa jawabannya kalau gitu? Bagaimana caranya gajah dimasukkan dalam kulkas? Ya gampang aja jawabannya. Apa caranya? Pertama, kulkas dibuka. Yang kedua, gajah dimasukin. Yang ketiga, kulkas ditutup. Selesai. Tapi kan nggak muat, urusan nanti. Yang penting kan caranya. Ya. Bagaimana caranya gajah dimasukkan kulkas? Karena tanya caranya loh ya. Nggak tanya muat apa enggak. Ya gampang aja jawabnya. Caranya adalah kulkas dibuka, gajah dimasukkan, terus kulkas ditutup. Selesai. Karena pakai kaifa, nggak pakai anna. Kecuali pertanyaan pakai anna. Anna, bagaimana mungkin gajah dimasukkan kulkas? Nah, baru kita bilang, oh mustahil, nggak muat kok mustahil. Baru jawabnya bisa mustahil. Kenapa? Kalau pakai anna. Berhubung pertanyaan bahasa pakai kaifa, berarti tanya caranya. Bagaimana caranya? Gajah dimasukkan kulkas. Kulkas dibuka, gajah dimasukkan, begitu selesai. Ini sedikit nggak masuk akal kalau kulkas ya, gajah ya. Sekarang di dua pertanyaannya, misalnya anak ayam kecil. Ada pertanyaan bahasa Arab pakai kaifa. Kaifa, bagaimana caranya? Kaifa, bagaimana caranya? Bagaimana caranya anak ayam dimasukkan dalam kulkas? Gimana caranya? Oh gampang. Kulkas dibuka, gajahnya dikeluarin. Kamu masih di dalam tadi ya. Gajah dikeluarin, anak ayam dimasukkan, kulkas ditutup. Selesai. Ya, ini berlanjut ini ya. Karena di dalam masih ada gajahnya tadi. Nah, di sini pakai anna. Nah, karena pakai anna, banyak kemampuan. Makanya Maryam bilang, anna yakunu, nggak pakai kaifa. Ketika Maryam berkata, pakai anna. Ya. Robbi, wahai Tuanku, anna, bagaimana mungkin? Nggak berbunyi, kaifa yakunu. Nggak pakai kaifa. Kalau pakai kaifa, bagaimana caranya? Nah, teknisnya, tanya caranya. Berhubung Maryam berkata pakai anna, jadi tanya kemampuannya. Bagaimana mungkin, Robbi, wahai Tuanku, bagaimana mungkin? Yakunuli, kalau berkata menjadi bagiku. Kalau berkata loh ya, menjadi bagiku. Arti bahasnya, aku mempunyai waladun seorang anak. Walam kalau berkata sedangkan belum. Yamsasni menyentuhku. Basarun seorang manusia. Ini ucapan Maryam Allah rekam dalam Al-Imran 47. Sekarang di surat yang lainnya, Maryam 20. Qalat, dia berkata, dia siapa? Maryam juga. Yang berkata Maryam juga. Anna, bagaimana mungkin? Yakunuli, kalau berkata menjadi bagiku, artinya bebasnya, aku mempunyai gulamun, seorang anak. Walam, sedangkan belum. Yamsasni, menyentuhku, basarun, seorang manusia. Atau urutannya, walam, basarun, yamsasni. Sedangkan belum pernah seorang manusia dalam kurung laki-laki menyentuhku. Ini Maryam berkata pakai kata-kata menyentuh. Yamsas. Yamsasni. Walam yamsasni.
sedangkan belum ada orang laki-laki yang menyentuhku. Wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku punya anak? Kan aku nggak pernah disentuh lain jenis gitu kasarnya ini, kasarnya gitu. Nah, Maryam ketika mengatakan yamsasni, ya kata-kata menyentuh pakai yamsas, nggak pakai kata-kata lama sayu lamisu, nggak pakai kata kerja lama sayu lamisu, tapi pakai kata kerja masaya masuk. Apa menyentuh pengertian mengena, terkena, kena, ya, kena. Nggak bicara mengenai terasa apa nggak sentuhannya, nggak bahas terasanya, bahas mengenai kena apa tidak. Nah, jadi Maryam ketika berkata di Ali Imran pakai kata-kata walam yamsasni basarun anna yakun li waladun, bagaimana mungkin aku punya anak? Apa waladun? Anak dalam proses kelahiran. Di Maryam, di surat Maryam berkata anak kunli gulamun, bagaimana mungkin aku punya seorang anak? Apa gulamun? Anak dalam sosok dewasa bentuk jadi kayak pemuda gitu. Makanya dalam kisah Nabi Yusuf, di surat Yusuf, Nabi Yusuf dikata istilah gulamun. Apa gulamun? Anak dalam mengertian sudah jadi dewasa, nggak bicara mengenai proses kelahirannya. Nah, ini ada hikmah di sini ayatnya apa? Yang berkata satu orang. Siapa? Maryam. Kolat yang atas pelakunya Maryam. Kolat yang bawah juga sama pelakunya Maryam. Ya, ternyata meskipun yang berkata satu orang, tapi dalam redaksi kalimat firman di Al-Quran, Allah bedakan lafadznya. Kalau Maryam berkatanya di Ali Imran pakai waladun. Kalau Maryam berkata di surat Maryam pakai gulamun. Nah, ada kan ya? Bukan berarti Ustadz yang benar mana ini? Maryam berkata yang mana? Kok ada dua perkataan? Ini hikmahnya. Ingat bahwa surat Ali Imran dan surat Maryam berbeda tempat turunnya. Kalau Ali Imran turunnya di Madinah, kalau surat Maryam turunnya di Mekah. Di Mekah sebelum hijrah. Nah, ini hikmah saja ya, hikmahnya. Jadi Rasul Muhammad itu ketika sebelum berangkat hijrah ke Madinah, Rasul sudah banyak terima ayat dari Allah, banyak terima wahyu maksudnya, termasuk menerima surat Maryam. Ya. Nah, karena Rasul adalah dalam tanda kutip ya bukan Bani Israel, maka ketika Allah mengkisahkan Maryam kepada Rasul Muhammad langsung, maka redaksi kalimatnya dalam mengkisahkannya tidak seheboh, tidak sedetail ketika Allah mengisahkan Maryam di surah Ali Imran. Kenapa? Karena lain arah pembicaraannya. Kalau di surat Maryam, Allah mengisahkan tentang kisah Maryam kepada Rasul Muhammad. Sedangkan di Ali Imran, Allah mengisahkan tentang kisah Maryam kepada Bani Israel. Nah, beda lawan bicara gitu ibaratnya. Nah, karena Rasul adalah bukan Bani Israel, bukan pelaku sejarah, maka kata-kata seorang anak, kayak lafaz gulamun, nggak bicara mengenai bagaimana Maryam melahirkan, bagaimana teknis melahirkannya, di mana melahirkannya, nggak bahas itu detailnya. Bahas pengertian bahwa, wahai Muhammad, dulu Maryam itu pernah berkata seperti ini, ya, gimana mungkin aku punya anak? Jadi karena yang diceritakan adalah Rasul Muhammad, bukan pelaku sejarah sebagai Bani Israel, maka kata-kata seorang anak cukup kata gulamun. Sedangkan untuk misi udhkuru nikmati allati an'amtu alaikum di Al-Baqarah ya, ini juga. Nah, untuk misi ngingetin kembali nikmat Allah kepada Bani Israel, maka ketika Allah menampilkan kisah Maryam di Al-Imran, Allah buat kalimatnya sedetail mungkin, seheboh mungkin, supaya mereka menjadi sadar tentang nikmatnya tersebut. Maka kata-kata anak Allah rubah dari waladun. Apa waladun? Proses kelahirannya. Dengan mereka diajak membayangkan bagaimana Maryam melahirkan proses anak itu supaya berkesan, supaya beriman dan sebagainya. Supaya nggak nuduh Maryam sebagai maaf ya wanita yang buruk dan memfitnah dan sebagainya. Ini hikmahnya Allah bedakan redaksi kalimatnya karena berbeda arah pembicaraannya. Karena Rasul bukan pelaku sejarah, maka ayatnya tidak perlu seheboh mungkin. Tapi kalau kepada Bani Israel ayatnya seheboh mungkin.
Contoh ilustrasi sederhana seperti ini. Misalnya saya suatu ketika saya di hutan, ketemu ada goa, goanya terkenal angker, ya. Kata orang itu horor ini. Nah, jadi saya dalam rangka pramuka, ya, acara cadika misalnya, penjelajahan di hutan bersama teman yang lainnya, ketemu goa. Nah, teman saya si A lagi sakit di rumah, nggak ikut acara pramuka. Nah, karena nggak ikut, maka selesai acara pramuka saya ceritain ketika pulangnya. Nah, saya ceritain. Nah, saya punya dua teman, si A sama si B. Si A terkenal penakut, si B terkenal pemberani. Dua-duanya sedang nggak ikut pramukaan, di rumah saja. Nah, pengen cerita dari saya, bagaimana pengalaman saya masuk gua itu. Nah, ketika saya cerita kepada si B, karena si B itu orangnya pemberani, maka ketika saya cerita, nada kalimatnya, redaksi ucapan saya ubah kalimatnya datar. Loh si B, saya ketika masuk gua yang angker itu, saya berani. Saya nggak takut. Jadi intonasi ceritanya saya buat datar biasa. Karena si B orang pemberani. Tapi ketika saya cerita kepada si A yang penakut, maka saya buat kalimat yang saya buat cerita itu saya bawa mungkin. Saya buat intonasi supaya serem, supaya si A ketika dengar membayangkan gemetarnya itu. Nah, ini itu. Jadi redaksi kalimat saya mencerita kepada kedua pihak berbeda itu beda pula intonasinya, beda pula kosakatanya. Begitu pula di Al-Qur'an hikmahnya. Ketika Allah bercerita tentang suatu kaum dan Allah cerita kepada Rasul Muhammad, maka ceritanya tidak seheboh mungkin. Kenapa? Karena Rasul bukan pelaku sejarah. Nah, tapi ketika Allah bercerita kepada si pelaku sejarah, Allah buat seheboh mungkin kalimatnya, sedetail mungkin, sedetail mungkin. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, kisah Musa mukul batu keluar air, fan fajarot, maka memancarlah. Isnata asurta ainan, 12 mata air. Nah, di Al-Baqarah fan fajarot lafadznya, maka memancarlah. Tapi ketika Allah cerita di surat Al-A'raf, fan bajasat, samarnya, maka memancarlah. Bedanya karena Al-A'raf turun di Mekah, Al-Baqarah turun di Madinah, Allah bedakan kalimatnya. Pokoknya semua kisah yang Allah turunkan di Mekah itu mengarah pada Rasulullah. Nah, Rasul bukan pelaku sejarah. Maka kalimat memancarnya air yang dipukul Musa batu itu nggak seheboh. Apa fan bajazat, memancar itu ibaratnya airnya keluar celah-celah, hanya mengalir, tidak memancar deras kayak air mancur, tidak. Ya. Rasul Muhammad nggak perlu kesan dalam-dalam tentang kisah itu. Karena Rasul bukan pelaku sejarah. Tapi ketika Allah bercerita kepada Bani Israil di Madinah, pakai Al-Baqarah, fan fajarot, pakai infajarot lafadznya. Kenapa? Supaya seheboh mungkin. Supaya mereka merasa nikmatnya kalau ada air ketika kehausan supaya sadar. Ini itulah redaksi kalimat surat Madinah dengan surat Mekah beda lafadznya. Begitu pula di ayat ini sama-sama yang berkata Maryam, sama-sama ada kata-kata menyentuh, tapi lafadz seorang anak beda lafadznya. Kalau di Ali Imran pakai waladun karena Ali Imran mengarah kepada Bani Israil ayatnya itu. Kalau surat Maryam pakai gulamun. Kalau surat Maryam mengarah pada Rasulullah waktu itu di Mekah. Nah, jadi yang berkata satu orang, tapi kalimatnya berbeda. Ini ya. Jadi ibaratnya Allah itu mengkisahkan ucapan Maryam lewat bahasanya Allah sendiri. Allah olah sendiri dalam firman-Nya, tergantung Allah pengen cerita kepada siapa. Kalau Rasul Muhammad pakai gulamun aja udah cukup. Kalau kepada Bani Israil pakai waladun supaya detail proses kelahirannya. Ini contoh dari mohon bahasa seperti itu dengan lafaz bedanya waladun dan gulam. Ya, kadai apa yamsas menyentuh secara kena, yang penting kena. Yang kedua adalah kata-kata basarun. Kemarin bilang bahwa wahai Tuanku, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan belum pernah menyentuhku seorang manusia. Apa basarun? Manusia dilihat dari organ fisik. Organ fisiknya. Karena dalam gaya bahasa Al-Quran banyak katanya manusia. Banyak katanya manusia. Banyak.
Contohnya basarun, contohnya annasu, contohnya mar'un, contohnya mar'atun, contohnya imro'atun, contohnya nafsun, contohnya unasun, al-unasu, al-insu, insun contohnya. Apa basarun? Manusia dilihat dari sudut pandang organ fisiknya. Makanya ada kalimat syair begini, syairnya Muhammadun basarun walaisa kal basari. Muhammadun basarun, Rasul Muhammad itu basarun. Apa basarun? Manusia secara organ fisik kayak kita, bisa berdarah kulitnya, bisa luka. Apa basarun? Manusia tinjauan organ fisiknya. Tapi Rasul Muhammad walaisa kal basari, dan bukanlah Rasul itu seperti organ fisik manusia biasa. Ibaratnya laparnya kita dengan laparnya Rasul beda. Rasul kuat nahan lapar kuat. Rasul kekuatannya ibaratnya berkelahi itu 1/10 kuat. Kalau kita nggak kuat. Rasul larinya lebih kuat daripada kita. Kita nggak kuat. Kenapa? Walaisa kal basari. Muhammadun basarun, tapi walaisa kal basari. Apa basarun? Manusia secara organ fisik. Oh, berarti Maryam merasa bahwa, weh Tuanku, bagaimana mungkin aku punya anak, sedangkan secara sentuhan fisik, karena basarun loh ya, secara fisik aku nggak pernah bersentuhan dengan lain jenis, jangan berhubungan, bersentuhan loh fisik nggak pernah, basarun namanya organ fisik. Nah ya, ini hikmahnya. Maryam berkata, kata yamsas. Apa yamsas? Menyentuh sebatas kena, nggak bicara berkesan apa tidak, kena. Jangan kena untuk berhubungan, kena fisik saja senggolan nggak pernah, wahai Tuhanku, nggak pernah. Apalagi punya anak, gimana bagaimana mungkin? Nah ini ya, mengukur pakai akal sehatnya Maryam. Bagaimana mungkin? Anna, bagaimana mungkin? Jadi bedanya waladun, anak dalam proses kelahiran, kalau gulamun, anak dalam bentuk dewasa. Allah bedakan lafadznya karena beda turunnya dan beda arah pembicaranya. Kalau Ali Imran mengarah kepada Bani Sulaiman di Madinah, kalau Maryam kisahnya mengarah kepada Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Ini yamsas, artinya menyentuh, bermaksud mengena. Contoh terakhir. Ustadz, jangan lama-lama. Kami di Papua, sudah malam nih ya di Papua. Maaf ya. Ini memang anggota klasifikasi itu dari berbagai daerah. Ini paling pinggir timur Papua. Kalau paling pinggir barat Aceh. Ada Aceh. Siapa dulu berkata ya, wa in yamsaskallahu. Kalau berkata, dan jika Allah, kalau berkata loh ya, menyentuhmu. Kalau berkata menyentuh. Ini saya ngutip copy paste Quran standar debat atau pemenang ini ya. Karena saya tampilkan arti bebasnya, maka juga saya tampilkan bunyi lafaz Arabnya kanan kiri, maka kelihatan kecil. Ini saya baca arti bentuk jadi bahasa tafsir bebas dulu ya. Jika Allah wa in yamsaskallahu dorotan kepadamu, fala kasifalahu, maka tidak ada yang menghilangkannya, ilahuwa, melainkan dia. Wa in yamsaska bi khairin, dan jika dia mendatangkan kebaikan kepadamu, fahuwa ala kulli syai'in qadirun, maka dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ini ada garis merah, garis biru. Sama lafadznya yamsas. Ternyata dibedakan artinya. Yamsas yang garis merah menimpakan. Ini saya kutip copy paste arti bebas dulu ya, standar debat atau kemenang. Yamsas menimpakan. Kalau yang garis biru, yamsas mendatangkan. Ustadz, kenapa dibedakan artinya? Yang benar mana? Bukan yang benar mana. Ini namanya pendekatan arti. Di Al-Fiqh-Nas sudah saya berikan tentang apa ya, pembahasan khusus mengenai pendekatan arti di suatu ayat. Ada, silakan lihat videonya, ada arsipnya. Judulnya pendekatan arti, ada. Termasuk ini, yamsas yang atas artinya menyentuh, dirubah artinya menimpakan. Yamsas yang biru artinya menyentuh, dirubah artinya mendatangkan. Kenapa dirubah? Ya karena pendekatan makna. Karena bahasa Indonesia itu bahasa yang kosakata Indonesia itu mengandung konotasi, masalah konotasi. Misalnya, maaf ya, misalnya ada orang guru, orang apa ya, seorang mencuri kemudian digejar massa kemudian nyebrang jalan raya, terus ketabrak. Nah, ketabrak terus mati. Nah, maaf ya, karena yang mati orangnya buruk, maka berita di TV atau di surat kabar berbunyi tewas, ya, pencuri tewas, ya. Jadi kata-kata tewas itu konotasi nggak enak. Ya. Contoh, dan lagi ceritanya, ada seorang pemuda di medan perang melawan penjajah.
ternyata mati. Nah, karena mati bela negara, beritanya berbunyi gugur. Bener kayak apa gugur? Konotasi baik. Nah, itu ya. Nih, itulah bahasa Indonesia. Jadi pemberitaan dengan bahasa apa lafadznya sudah konotasi. Kalau mati biasa, kalau tewas kesannya nggak enak. Kalau gugur kesannya bagus, ya kan ya. Sebagaimana maaf ya, meninggal dunia kesannya bagus. Ini contoh ya. Kalau maaf ya kasar, kalau mampus, maaf ya, kalau mampus kesannya parah. Ya. Nih. Jadi begitulah terjemahan di Indonesia. Ya. Karena yamsas yang atas konotasi negatif, apa negatif? Karena kemudorotan, makanya menimpakan. Ya. Sedangkan yang bawah, khairin, apa khairin kebaikan, makanya mendatangkan. Coba dibalik misalnya. Yang atas dirikan mendatangkan. Dan jika Allah mendatangkan kemudorotan, kalau yang bawah, dan jika Allah menimpakan kebaikan, ya, kesannya buruk. Ya. Karena kata-kata menimpakan konotasinya buruk. Ya. Ini sebagaimana orang Jawa, maaf ya, karena saya Jawa, ini contoh. Dalam bahasa Jawa sama. Ada suatu kata yang ada konotasi. Konotasi buruk sama konotasi baik. Mulai dari bahasa halus, kasar, sampai halus. Ada itu. Ada itu ya, Jawa seperti itu. Misalnya, orang mati. Mati apa bahasa Jawanya mati? Oh, macam-macam bila dulu. Pengen bahasa Jawa konotasi negatif, kasar, atau halus, ya tergantung. Nah, ada apa ya, mati. Bahasa Jawa kasarnya mate. Nah, ya maaf ya, kasar ini mate. Kalau halus apa halus? Ada tingkatannya. Misalnya ada namanya sedo. Sedo itu halus, sedo halus. Apa ada lagi? Ada pejah. Pejah juga halus. Apa ada lagi? Ada lagi halusnya tilar. Tadi ada sedo, tilar. Apalagi ya sumare. Apalagi ya paling halus ya bahasa pewayangan palastro. Ya, paling halus itu palastro karena pewayangan. Nah, jadi terjemahan itu juga konotasi bahasa sama. Lafadznya yamsas, tapi terjemahannya Allah apa orang bisa bedakan karena supaya ada kesan namanya. Nah, yang benar adalah lafadz yamsas yang pertama, yang warna merah, diartikan menimpakan. Sedangkan lafadz yamsas yang warna biru yang kedua, diartikan mendatangkan. Kita tanda tanya ini ya, apa hikmahnya ya? Lafadz yamsas yang atas artinya apa? Menimpakan. Siapa pelakunya? Allahu. Karena cirinya pelaku itu akhirnya doma Allahu. Jadi lafadz pelakunya tertulis jelas. Apa hikmahnya ya? Lafadz Allah tertulis jelas ketika berbuat negatif. Kan menimpakan kan negatif. Tapi ketika berbuat positif, kok nggak ditulis yang nggak berbunyi yamsas Allahu bi khairin. Nah, ini. Jadi ada pertanyaan ini ya dari beberapa teman kita di ruang kelas tingkatan paket 7 yang bertanya itu. Ustadz, kenapa dia al-an'am lafadz yamsas yang pertama lafadz Allahnya tertulis padahal berbuat negatif menimpakan. Tapi ketika Allah berpositif, kenapa nggak tertulis berbunyi yamsas kallahu? Kenapa ya? Apa hikmahnya ya? Nah, ini saya jawab dalam forum ini. Yang atas yamsas arti perkata menyentuh, diartikan menimpakan karena konotasi negatif berbunyi durin. Sedangkan yamsas yang bawah artinya menyentuh, diartikan bebas mendatangkan karena konotasi positif berbunyi khairin kebaikan. Maka pertanyaannya apa hikmahnya ya? Lafadz Allah tertulis ketika berbuat negatif. Ya, tertulis namanya Allahu, tertulis jelas negatif. Tapi ketika berbuat positif tidak tertulis, apa hikmahnya ya? Jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Sama-sama Allah berbuat yamsas, sama-sama berbuat yamsas, tapi beda kemunculan lafadz Allahnya. Ketika berbuat yamsas yang konotasi negatif, lafadz Allahnya muncul. Ketika berbuat yamsas yang konotasi positif, justru lafadz Allah nggak muncul. Apa hikmahnya nggak muncul ya? Kita buka tampilan berikutnya. Jawabannya adalah ini garis merah 2 ini. Saya baca perkata. Wa in dan jika dan apabila yamsas suatu kemudorotan atau kesusahan falakasifalahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan lahu baginya ilau kecuali dia. Ini hikmahnya jawabannya.
lafaz Allahu tertulis dengan apa? Dengan kasifah. Lafaz kasifah. Apa sih dari kasifah? Yang menghilangkan. Yakni jika Allah berkuasa, qadirun apa qadirun berkuasa. Jika Allah berkuasa menimpakan sesuatu kepada pihak lain, apa kepada sesuatu yang lain, maka tidak ada pihak lain yang bisa menghilangkannya. Oh, berarti lafaz Allahu yang muncul pertama ini bermaksud membandingkan kepada pihak lain, yakni apa? Bahwa ketika Allah berbuat yamsas, maka pihak lain nggak bisa menandingi yamsasnya Allah itu. Ya, nggak bisa melawan atau menghilangkan sentuhan dari Allah itu. Nah, itu ya. Bermaksud membandingkan, makanya pakai fala kasifa. Ada meniadakan apalah nafyun lil jinsi. Ya. Nafiyatun lil jinsi. Meniadakan wujudnya itu. Berarti ketika Allah berbuat menimpakan kemudaratan pada suatu kaum misalnya, maka tidak ada yang bisa menandingi Allah untuk melawan, menghilangkan kemudaratan tersebut. Nah, karena bersembandingkan dengan lain, makanya dimunculkan lafaz Allah. Ya, dimunculkan. Jadi tidak bermaksud kepada Allah berkonotasi negatif, bukan. Tapi bermaksud bahwa ketika Allah berbuat ngasih sesuatu yang buruk pada suatu kaum, maka kaum itu nggak bisa minta tolong pihak lain. Karena nggak ada pihak lain yang bisa menghilangkannya. Fala kasifalahu. Jadi munculnya lafaz Allahu ketika kata-kata yamsas berkonotasi negatif karena bermaksud membandingkan kepada pihak lain. Bahwa jika Allah qadirun, jika Allah berkuasa menimpakan kemudaratan, maka tidak ada pihak lain yang berbuat kasifah yang bisa menghilangkan kemudaratan tersebut. Jadi munculnya lafaz Allah yang atas ini membandingkan dengan lafaz kasifah. Sedangkan yang yamsas yang kedua, jawabannya kita buka tampilan berikutnya. Lafaz yamsas kedua ini yang artinya mendatangkan, lafaz Allah nggak tertulis karena tidak bermaksud membandingkan dengan lafaz yang lain. Nah, jadi jika Allah sebagai apa hikmahnya kalau nggak ditulis? Ini hikmahnya. Jika Allah sebagai pelaku perbuatan, apa pelaku? Fa'ilun. Ayo yang merasa anggota ruang kelas paket 3, insya sudah tahu kaidahnya. Apa kaidahnya Ustadz? Yani setiap ada fi'lun pasti ada fa'ilun. Fi'lun fa'ilun. Fi'lun fa'ilun. Setiap ada kata kerja pasti ada pelakunya. Contoh di sini, yamsas yang atas siapa pelakunya? Allahu. Dari mana taunya pelakunya? Karena Allah akhirnya doma. Sebagai pelaku harus marfu, harus doma. Sedangkan yang bawah, Allahu nggak ditulis. Alias disembunyikan. Kenapa disembunyikan? Nah ini hikmahnya. Jika sebagai pelaku perbuatan kebaikan, kan kebaikan ya tidak tertulis dalam ayatnya. Hikmahnya adalah tidak semua orang bisa melihat. Kalau tertulis, berarti terlihat lafaz Allah. Nah, kalau terlihat, maka orang bisa melihat perbuatan Allah. Nah, dengan ini hikmah, tujuan hikmah. Dengan tidak ditulisnya lafaz Allah dalam perbuatan kebaikan, hikmahnya bahwa tidak semua orang bisa melihat bahwa kebaikan yang dirasakan itu adalah perbuatan Allah. Contoh misalnya ya, saya mencuri. Nah, ketika saya mencuri ngambil barang, terus kepergok ketahuan orang, terus saya lari. Nah, ketika saya lari ke hutan, saya kesandung. Nah, kesandung kejebur sungai. Sungainya itu banyak semak belukar. Nah, ketika warga mengejar saya, OTW di belakang saya, itu nyari saya, nggak nemu. Kenapa nggak nemu? Karena mereka nggak tahu kalau saya kesandung. Nah, jadi Allah itu dalam tanda kutip menolong saya sebetulnya. Dengan dibuat saya kesandung, supaya nggak ketangkep. Itu kalau saya sadar loh ya, berarti alhamdulillah Allah itu masih memaafkan saya dengan cara saya nggak dibuat ketahuan, nggak dibuat ketangkep. Nah, jadi saya masih selamat dari hukuman massa. Saya selamat. Ya Allah, saya tobat. Saya nggak lagi mencuri. Itu kalau sadar. Kalau saya tahu bahwa kesandungnya saya adalah itu perbuatan Allah nolong saya. Itu kalau sadar. Ini contoh lain lagi. Jadi ketika saya mencuri, lari ke hutan ya, saya kesandung ya. Saya kesandung jatuh ke sungai. Nah, ketika saya kesandung, saya marah-marah sama batunya. Sialan, maaf ya kasarnya. Sialan batu ini, saya nggak bisa lari nih. Padahal dengan kesandungnya itu,
maka saya bisa masuk ke sungai. Dengan saya dibuat Allah pingsan, maka orang nggak bisa ngeliat saya. Harusnya saya sadar itu. Oh, berarti Allah itu ketika berbuat baik nolong saya, itu saya nggak bisa peka. Saya nggak sensitif. Saya nggak peka. Saya nggak tersentuh. Saya nggak sadar bahwa itu perbuatan Allah nolong saya. Oh, berarti ketika Allah berbuat kebaikan kepada seorang hamba, itu tidak semua hamba bisa peka, bisa sensitif, bisa sadar bahwa itu Allah yang berbuat. Enggak semuanya bisa sadar. Contoh misalnya, saya berdoa, ya Allah, berilah saya uang sekian. Ternyata lama saya berdoa berkali-kali, merasa enggak terjawab. Sudah saya belain dengan puasa, dengan amalan solihat, dengan saya pancing sedekah berinfak, merasa enggak terjawab. Padahal Allah sudah jawab. Dengan cara apa? Kemasannya lain, casingnya lain. Berupa apa? Misalnya, Allah ngasih saya kesehatan. Kesehatan yang kalau saya sakit, itu berobatnya sebesar biaya yang saya minta itu. Oh, berarti segala doa kita minta rizki berupa materi, ada kalanya Allah jawab doa kita berupa kemasan kesehatan, bukan materi uang, kemasan kesehatan. Atau kemasan misalnya dalam kesejahteraan, atau kemasan berupa penghapusan dosa yang seharga uang itu misalnya, atau kemasan berupa pengampunan dosa, kemasan berupa keselamatan, kemasan berupa Allah kasih rasa ketenangan hati, kemasan berupa Allah kasih kekhusyuan dalam sholat, kemasan berupa Allah kasih rasa mood atau senang beribadah, macam-macam kemasannya itu. Nah, oh berarti ketika Allah tuh yamsaska bi khairin, ingat ya. Allah ketika berbuat kebaikan, nggak semua orang itu sadar bahwa Allah yang berbuat untuk dia. Nggak sadar namanya itu. Nggak sadar. Kenapa? Itu yamsas. Apa yamsas? Allah menyentuh. Allah nyentuh kita lewat perbuatan halusnya itu. Allah nyentuh doa kita lewat jawabannya halusnya itu. Nah, karena begitu halusnya sentuhannya, nggak semua orang sensitif bisa merasakannya. Nah, kenapa kita nggak peka? Ya sederhana jawabannya. Karena kita mendahulukan suudzon dulu. Merasa nggak terjawab. Suudzon nuduh Allah. Ya Allah, kenapa segini kok nggak segitu? Kenapa begini kok nggak begitu? Tetangga saya itu nggak nyembah, kenapa sukses hidupnya? Saya sudah istiqomah nyembah, kok gini-gini saja? Nah ini, kita suudzon kepada Allah masalahnya. Makanya tingkat pekanya kurang. Hatinya ada yang tebal. Karena tebal disentuh Allah itu nggak sensitif, karena tebalnya itu. Susah nembusnya. Hidayah nggak bisa masuk karena tebalnya kita itu. Nah ini, tebalnya pikiran buruk kepada Allah masalahnya. Nah ini, ingat ya, Allah selalu berbuat yamsas, menyentuh terus ya. Kita saja yang nggak sadar dari sentuhan perbuatannya. Allah adalah Al-Latifu Jalla Jalaluhu. Apa Al-Latifu? Maha lembut alias maha halus perbuatannya. Allahu latifun bi ibadihi. Allah maha lembut. Apa lembut? Halus perbuatannya terhadap hamba-hambanya. Dalam hal rezeki loh ya. Yarzuqu man yasa'u. Dia berikan rezeki siapa yang dia kehendaki. Lewat cara Allah yang halusnya itu. Wa huwal qawiyyu, dan dia maha kuat. Al-Azizu, maha mengalahkan. Gitu. Jika Allah berbuat mas saya masuk, ini kata kita maksudnya. Jika Allah berbuat mas saya masuk, menyentuh dalam hal memberikan rezeki, maka sangat halus caranya. Nah, karena begitu halusnya, ya tidak harus menyentuhkan secara langsung. Karena itu serba maha canggih caranya. Contoh, coba kita ingat dulu ya. Dulu ketika kita serba manual, pertama kali kita daftar nabung di bank adalah dengan cara ya daftar ke loketnya, ngisi buku tabungan. Kalau menabung bawa buku tabungan. Kalau ngambil uang bawa buku tabungan. Secara manual. Pakai buku tabungan manual. Nyetor uang pakai buku dibawa juga. Ngambil uang buku dibawa juga. Nah, setelah itu canggih lagi caranya bank dengan cara ATM. Nah, berarti ngambil uang nggak harus di loket, nggak harus pakai buku tabungan, bisa pakai kartu, masukkan ke mesinnya, bisa ngambil uang. Sekarang canggih lagi, nggak usah pakai kartu, pakai aplikasi, sentuh di layar handphone,
sudah ganti saldonya, sudah pindah saldonya. Benar kan ya? Masuk tol, tempel kartu pindah saldo, ya. Tempel kartu pindah saldo. Begitu pula jari kita nyentuh di handphone, sentuhan layar pindah saldo, ya. Itu manusia secanggih-canggihnya cara masih ada sentuhan fisik saya masuk. Allah lebih canggih lagi sentuhannya. Nggak harus sentuhan secara fisik. Maksudnya, Allah kalau jawab doa kita, nggak harus merasa langsung wujud doa itu sendiri jawabannya. Misalnya, ya Allah, beri saya rezeki, uang 100. Nah, Allah ngasih dalam tanda kutip nilai 100, nggak harus berupa uang. Kalau uang kan sentuhan fisik berarti, sama-sama fisik. Kita minta uang, Allah jawabnya uang. Allah ke masa lain kok, bisa dengan kesehatan yang seharga 100. Bisa dengan rasa aman seharga 100. Bisa dengan rasa nyaman dalam rumah tangga seharga 100. Bisa Allah balas berupa kesenangan duniawi seharga 100. Itu namanya Allah lebih canggih lagi caranya. Nggak harus disentuhkan secara langsung. Nah, yang jadi masalah adalah kita peka apa tidak. Bahwa itu jawaban dari Allah sebetulnya. Yang sudah nyentuh kita, ya kita sendiri aja belum merasa tersentuh. Hakikatnya sudah saya masih Allah itu. Sudah menyentuhkan perbuatan dalam diri kita itu. Sudah menyentuhkan. Ya. Hakikatnya semua doa sudah dijawab. Cuma kemasannya itu Allah yang buat. Intinya kan seharga itu. Contoh paling nyata. Misalnya ya, masih ingat kisah Musa mukul batu keluar air? Kan kaumnya kaumnya yang minta. Wa idistas kaum Musa liqaumihi, kaumnya dalam keadaan kehausan, minta air. Nah, pikiran mereka air kemasannya hujan, makanya Musa istisqo, minta hujan. Nah, ternyata Allah membalaskan ya doa mereka berupa kan ngirim air, tapi kemasannya casingnya nggak lewat hujan, nggak lewat proses hujan, tapi apa? Lewat batu. Batu dipukul keluar air. Oh, berarti Allah ngirim, ibaratnya Allah ngirim jawaban doanya Musa berupa minta air lewat kemasan lain. Nggak harus lewat sentuhan secara langsung berupa kemasan air hujan, tapi lewat batu. Begitu pula doa kita selama ini hakikatnya. Sudah dijawab, cuma kita saja yang kurang peka, kurang sensitif, bahwa itu jawaban dari Allah ke masanya lain yang seharga doa kita itu. Nah, jadi kita kurang sensitifnya, kurang pekanya bahwa sudah disentuh oleh Allah. Contoh, ini ilustrasi singkatnya. Kam min mashurin bi barokatil masturi. Kam berapa banyak min mashurin dari sesuatu yang terkenal masyhur. Terkenalnya gara-gara apa dong? Bi barokatil masturi, dengan sebab barokahnya sesuatu yang tersembunyi. Contohnya Masjid Nabawi. Orang masuk masjid semuanya kagum. CK. Semuanya pada CK. Nah, ingat bahwa megahnya masjid, megahnya bangunan, itu hakikatnya adalah jasanya. Jasanya siapa? Kemegahan bangunan masjid dipuji-puji para pengunjung. Hakikatnya adalah jasa sebuah paku yang sembunyi menancap. Ya, coba pakunya diambil, roboh semua. Ya, pakunya diambil, roboh semua. Ya. Nah, karena paku tersembunyi, maka di luar pantauan orang, di luar penglihatan orang, ya orang nggak tahu bahwa hakikatnya masih berdiri jasanya paku. Berarti semua doa kita itu Allah sudah memberikan jasa ibaratnya. Allah memberikan jawaban yang tersembunyi, yang di luar penglihatan kita, di luar kesadaran kita. Nah, mari kita sering sadar bahwa segala yang kita alami adalah itu jawaban dari doa kita selama ini. Nah, ini sebagaimana terkenalnya masjid kokoh megah itu jasa dari sosok yang tersembunyi berupa paku. Oh, berarti megahnya masjid hakikatnya bisa megah karena ada yang tersembunyi. Begitu pula doa kita. Hakikatnya sudah terjawab, cuma kita saja yang kurang peka, kurang sadar bahwa itu jawaban Allah yang kemasannya lain. Karena kemasan lain nggak kita puji, ya. Kita minta uang, Allah ngasih kesehatan. Kita nggak sadar bahwa kalau sehat itu sakitnya itu berapanya segitu uangnya. Nggak sadar bahwa sehat pun harus disyukuri sebetulnya. Ini hikmahnya ya. Nah, maka berarti dengan kita menempelkan kartu di gerbang tol,
tempel kartu, menyentuhkan kartu pindah saldo. Tapi Allah itu maha halus, nggak kayak makhluknya. Caranya Allah kalau ngasih rezeki, nggak kayak makhluknya. Caranya menyampaikan rezeki kepada hambanya tidak harus dengan cara menyentuhkan langsung, tapi bisa dengan cara sensor, ya. Jadi mari kita itu ya punya sensor ini gitu. Kalau iman kita itu sensornya tajam apa? Tajam wirid dzikir itu nonstop, alias kita online terus, chatting terus, online terus, maka kita di dalam service area. Kalau iman kita mati, kita di luar service area. Karena di luar service area, maka kita nggak ada sinyal, nggak ada sensor, merasa doanya nggak terjawab, mengeluh terus. Nah ini, mari iman harus hidup terus, ya, harus online terus supaya dalam service area Allah. Nah ini dengan kita online terus, chatting terus, ibaratnya, maka wirid dzikir terus, maka akan terasa sentuhannya meskipun dengan cara sensor paling halus sekalipun bisa meraba bahwa itu ucapan dari Allah. Oh berarti Allah itu al-latifu jalla jalaluhu, maha halus caranya menyampaikan rezeki kepada hambanya, tidak harus dengan cara manual menyentuhkan langsung, tapi bisa dengan cara maha canggih kepada manusia, dengan cara sensor yang paling halus yang sulit diraba oleh hambanya. Demikian materi singkat tentang mengenal lafaz masayamasu yang pelakunya adalah Allah. Bahwa Allah ketika menyentuh manusia, nyentuh lewat pengalaman kita, nyentuh lewat rezeki kita, nyentuh lewat perbuatan orang lain kepada kita, itu semua adalah sunnah Allah pada kita. Yang misalnya kita itu rela apa tidak, ridha apa tidak sentuh olehnya, kita sadar apa tidak bahwa itu ucapan darinya. Ini mari kita supaya hatinya dinding kita itu tipis, ya, supaya tipis terus, ya. Dengan tipis terus maka disentuh jadi sadar, jadi gampang sensitif, ya. Disentuh hidayah gampang kena, gampang sadar. Kalau hatinya tebal disentuh sulit tembusnya. Ini mari kita agar gampang peka bahwa Allah itu maha halus nyentuh kita. Mari kita senantiasa selalu online, ya, selalu chatting. Apa chatting? Wirid dzikirnya nonstop. Ingat Allah dalam segala keadaan. Agar ketika Allah nyentuh lewat suatu kejadian, kita paham bahwa itu Allah yang berada di kita. Agar kita selalu bersyukur dalam keadaan apapun.